Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 501. Obat rumah tangga Feng Yu berada di kursi pengemudi untuk negosiasi biaya pengesahan. Feng Yu telah membuat daftar beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa bayaran para atlet ini tidak boleh dibandingkan dengan para selebriti karena tidak banyak orang yang menyukai olahraga. Tetapi Feng Yu juga tahu bahwa para atlet ini akan bertemu dengan pejabat tinggi China, tampil di malam gala festival musim semi CCTV dan akan menerima perhatian media internasional atas penampilan mereka dalam kompetisi. Feng Yu juga memutuskan untuk membayar para atlet beberapa tunjangan syuting. Tempat pelatihan tidak bisa mendapatkan bagian dari tunjangan ini. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari para olahragawan yang telah berkontribusi begitu banyak untuk negara. Wang Junxia, pesaingmu sudah dekat. Kemana kamu pergi? Ku Yunxia bertanya. Keponakan saya mengalami sakit kaki. Kata dokter dia kekurangan kalsium. Aku akan mengunjunginya. Wang Junxia menjawab. Dapatkan beberapa solusi oral Bing City Pharmaceutical Enterprise kalsium gluconate untuknya. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka membutuhkan banyak kalsium. Keponakan saya juga mengkonsumsi suplemen kalsium ini sekarang. Jika anak-anak tidak mendapatkan cukup kalsium, mereka tidak akan tumbuh tinggi. Betulkah? Apakah itu mahal? Gaji saya tidak seberapa. Itu tidak mahal sama sekali. Jika mahal, saya juga tidak akan mampu membelinya. Ini adalah produk dari perusahaan farmasi terkemuka. Jangan khawatir. Kamera diperkecil, dan layar berubah menjadi sebotol obat. Ada sulih suara. Obat kota Bing, obat aman. Sekelompok orang sedang berlatih di trek dan Liu Dong melambat dan pergi ke samping. Wang Junxia berjalan mendekat dan bertanya karena khawatir. Liu Dong, ada apa? Kak Wang, aku masuk angin. Dingin. Minum obat flu kalau begitu. Obat flu Bing City Pharmaceutical Enterprise sangat efektif. Wang Junxia mengeluarkan sebungkus obat flu dari tasnya di samping dan memberikannya kepada Liu Dong. Saya juga membawa obat flu ini. Saya juga sudah menyiapkan obat ini untuk orang tua saya. Kamera diperbesar, dan sekotak obat flu muncul di latar depan dengan sulih suara. Obat flu cadangan rumah tangga, merasa lebih baik tanpa flu. Obat kota Bing, obat aman. Pelatih Tian, ada apa denganmu? Sekelompok atlet berkerumun di sekitar ketua Tian, yang sedang membungkuk memegangi perutnya. Saya mengalami masalah lambung. Jangan berkerumun di sekitarku dan lanjutkan latihanmu. Pelatih Tian, minum 2 pil lambung, dan rasa sakitnya akan hilang dalam beberapa saat. Kami semua lupa makan secara teratur karena latihan kami dan juga memiliki masalah lambung. Anda harus seperti saya dan menyimpan obat ini di tas Anda bersama Anda. 2 pil dan kamu akan baik-baik saja. Wang Junxia berjalan dengan sekotak obat. Kamera diperbesar, dan sekotak obat lambung muncul dengan sulih suara. Obat cadangan di tas Anda, obat untuk sakit lambung. Obat kota Bing, obat aman. Kalian bertiga mau kemana? Pelatih Tian membawa tas berdiri di pintu masuk Wind and Rain Training Grounds. Pelatih Tian, kami meminum pil multivitamin ini dan merasa itu cukup efektif. Kami ingin membeli beberapa untuk orang tua kami. Ketiga atlet melihat tas yang dibawa oleh pelatih Tian dan sambil tertawa bertanya. Pelatih Tian, kemana Anda akan pergi? Saya juga pernah membeli pil multivitamin ini untuk keponakan saya. Anak-anak membutuhkan vitamin ketika mereka tumbuh dewasa. Kalian bertiga akan kembali lebih awal. Anda masih memiliki pelatihan. Kamera diperbesar, dan sekotak multivitamin muncul di latar depan dengan sulih suara. Pil multivitamin, suplemen 12 jenis vitamin. Obat kota Bing, obat aman. Feng Yu menonton semua iklan ini dan mengacungkan jempol ke Baldi Chen. Guru Chen, keterampilan penyutradaraan Anda luar biasa. Saya senang dengan iklan ini. Baldi Chen tertawa. Keterampilan penyutradaraan apa yang dapat Anda lihat dari iklan ini? Yang saya lakukan hanyalah mengontrol waktu pembuatan film. Anda adalah orang yang memikirkan cerita di balik iklan tersebut. Anda masih membayar saya begitu banyak.
Ai, Guru Chen, kamu pantas mendapatkannya. Oh, film Anda diluncurkan beberapa waktu sebelumnya, tetapi saya tidak punya waktu untuk menontonnya. Bagaimana itu? Tahun ini, Baldi Chen dan Zhao Lirong telah syuting film Erkiaus Mother Filial Son and Filial Pity. Feng Yu ingat tentang film ini dari kehidupan sebelumnya. Dia telah menonton film ini di saluran film dan menganggapnya lucu. Namun ia mendengar bahwa film ini merugi karena pengaruh pasar. Jangan menyebutkan tentang itu. Meskipun film itu diputar, tidak ada yang membeli tiket untuk menontonnya. Saat disinggung soal filmnya, Baldi Chen rupanya kesal. Guru Chen, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini? Apakah Anda sudah menjual hak VCD dari film tersebut? Ah, hak VCD. Saya belum pernah menjual hak seperti itu sebelumnya. Baldi Chen menjawab, kalau begitu jual padaku. Beri aku harga. Aku tidak akan tawar-menawar denganmu. Baldi Chen melakukan beberapa perhitungan mental atas kerugiannya dari film ini dan bertanya, 100.000 RMB. Tidak masalah. Di masa depan, saya membeli semua hak VCD Anda untuk film Anda. Sebutkan saja harganya. 100.000 RMB. Sebuah disk VCD dijual seharga 10 RMB, dan harga dari disk tersebut hanya 1 RMB. Berapa banyak keuntungan yang ada dalam kesepakatan ini? Jika lebih dari 10.000 disk VCD terjual, Feng Yu akan memulihkan biayanya. Disk VCD ini pasti akan terjual lebih dari 10.000 RMB. Selain itu, akan menambah variasi VCD di pasaran. Win and Rain Electronics telah membeli hak atas banyak film. Dengan 100.000 RMB ini, Baldi Chen tidak akan rugi. Filmnya adalah film pertama yang menghasilkan uang sejak 1990 dan akan dicatat dalam sejarah. Baldi Chen sangat berterima kasih kepada Feng Yu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengarahkan iklan masa depan Feng Yu dengan setengah dari biaya biasanya. Dia tidak akan menerima apa-apa lagi. Feng Yu sangat berterima kasih padanya. 100.000 RMB dapat membantu Feng Yu menghemat banyak uang di masa depan. Feng Yu telah membiarkan Ketua Tian, beberapa pelatih lain dan semua atlet muncul dalam iklan ini. Dia juga telah membayar mereka semua beberapa biaya penampilan. Masing-masing dari mereka mendapat 5.000 RMB untuk membintangi iklan dan 5.000 RMB tunjangan. Jumlah ini milik mereka. Semua pelatih dan atlet belum pernah mendapatkan uang sebanyak itu sebelumnya. Dengan cara ini, ketika Ketua Tian dan yang lainnya tahu bahwa para atlet akan mendapatkan tunjangan tambahan dari Feng Yu, mereka tidak akan melapor ke atasan, dan mereka akan menutup satu mata. Setelah Feng Yu mengeluarkan tunjangan kepada para atlet, dia melihat semua atlet bersemangat dan tergerak. Mereka semua berterima kasih kepada Feng Yu terus-menerus. Feng Yu juga memandang para atlet dan berkata dengan dingin, saya melakukan ini untuk berterima kasih atas kontribusi yang telah Anda semua berikan untuk bangsa kita. Saya harap Anda semua akan menciptakan keajaiban di kejuaraan dunia yang akan datang ini. Saya hanya dapat memulihkan semua investasi saya ketika Anda semua mendapatkan hasil yang baik. Setelah Feng Yu selesai berbicara, semua atlet bersumpah untuk memberikan penampilan terbaik mereka di kompetisi mendatang dan tidak akan mengecewakan Feng Yu. Feng Yu terkejut. Jangan mengecewakanku. Sebenarnya tidak perlu untuk itu. Jika selama wawancara, para atlet ini bisa. Feng Yu melambaikan tangan kepada para atlet itu dan memberitahu mereka sesuatu. Semua atlet mengangguk dan mengatakan bahwa ini bukan masalah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan itu adalah tugas mereka untuk melakukan semua ini. Chief Cheng, bantu saya mengubah iklan di slot ini menjadi iklan ini. Anda dapat memeriksa iklan ini sekarang dan memberikan persetujuan. Feng Yu menyerahkan film iklan kepada Cheng Baojun. Manajer Feng, Anda terus mengubah iklan Anda. Anda saat ini memegang rekor CCTV untuk mengubah iklan. Feng Yu melirik Cheng Baojun. Itu benar. Saya juga memegang rekor membayar CCTV dengan biaya iklan terbanyak selama ini. Hahaha. Manajer Feng, Anda juga memiliki slot iklan paling banyak. Mari kita berhenti membicarakan ini. Cepat dan periksa iklannya.
Saya telah membuat reservasi di restoran Dong Lai di malam hari. Ajak istri dan anak-anakmu. Kamu terlalu murah hati. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan ini?" Meskipun Cheng Baojun mengatakan ini, dia segera mengangkat telepon untuk memanggil istrinya. Setelah menonton iklan, Cheng Baojun menyalakan sebatang rokok. "Manajer Feng, apakah ada iklan palsu di iklan Anda?" Feng Yu adalah orang yang mengungkap semua produk kesehatan palsu dan mengapa dia melakukan kesalahan yang sama. Tentu saja tidak. Setiap kalimat dalam iklan itu nyata. Misalnya, semua atlet mengonsumsi kalsium glukonat kami, dan ketika mereka mengatakan keponakan mereka meminumnya, keponakan mereka benar-benar meminumnya. Ketika mereka mengatakan mereka membeli untuk keponakan mereka, mereka benar-benar membeli untuk keponakan mereka. Semua yang disebutkan dalam iklan itu nyata. Semua obat-obatan ini adalah obat yang disetujui untuk para atlet. Selama mereka tidak mengonsumsi obat-obatan ini dalam jumlah besar, tidak akan ada yang salah. Kepala Tian benar-benar sakit lambung dan benar-benar minum obat lambung perusahaan Bing City Pharmaceutical. Karena kamu berani mengatakan ini, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Slot mana yang Anda ubah dan apakah Anda memiliki permintaan lain? Tidak ada permintaan lain. Ubah saja iklan berdasarkan waktu iklan. Feng Yu sedang mengubah iklan slot primetime yang dia dapatkan dari produk kesehatan palsu. Bukankah itu juara dunia Ku Yunxia? Atlet juga akan masuk angin. Seorang wanita muda menepuk suaminya. Atlet juga manusia. Mengapa mereka tidak bisa jatuh sakit? Haruskah kita juga menyiapkan sekotak obat flu di rumah? Terakhir kali saya terkena flu, Anda harus membawa saya ke rumah sakit di tengah malam, dan Anda dimarahi oleh pemimpin Anda karena terlalu lelah bekerja pada hari berikutnya. Oke, besok saya akan membeli sekotak obat flu. Merek mana yang harus saya dapatkan? Hanya merek ini yang akan melakukannya. Bahkan atlet top pun meminum obat ini. Baik, apa nama obat lambungnya? Pil lambung perusahaan farmasi Kota Bing. Benar, saya harus mendapatkan sekotak obat lambung itu. Saya tidak tahan dengan sakit mah. Pria itu berkata, haruskah kita mendapatkan sekotak obat antiinflamasi juga? Juga Anda merasa lelah baru-baru ini. Mungkinkah Anda kekurangan nutrisi? Kamu masih ingin aku mengambil produk kesehatan itu? Pria itu menatap wanita itu. Produk kesehatan apa? Saya berbicara tentang pil multivitamin yang diiklankan di TV. Ini mengandung 12 jenis vitamin. Apakah itu produk asli? Pria itu bertanya dengan curiga. Kotak telah dicetak, mereka akan memberikan kompensasi 10 kali lipat jika produk itu ditemukan palsu. Selain itu, diproduksi oleh Bing City Pharmaceutical Enterprise dan mengklaim dapat membuat obat yang aman. Ini diselesaikan. Saya akan membantu Anda membeli sekotak vitamin besok. Anda harus memakannya. Pekerjaanmu sangat melelahkan, dan kamu harus menjaga kesehatanmu. Kata wanita itu. Bagus. Beli kalau begitu. Sayang, mengapa kamu membeli begitu banyak obat kembali? Apa yang Anda tahu? Obat-obatan ini harus tersedia di rumah. Jika ada di antara kita yang jatuh sakit, kita tidak perlu pergi ke rumah sakit. Sister Zhao di sebelah juga membeli obat-obatan ini. Hal ini tidak mahal juga. Semua obat-obatan ini berharga kurang dari 10 RMB dan diproduksi oleh pabrik yang memiliki reputasi baik. Jangan khawatir. Betulkah? Lalu mengapa Anda tidak membeli lebih banyak? Kita bisa memberikannya kepada orang tua kita. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengatakan itu padaku? Saya sudah mengirim obat-obatan kepada mereka. Nyonya Wang, mengapa Anda membeli begitu banyak obat? Untuk tetap di rumah. Jika saya masuk angin atau demam, saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Anda juga harus menyimpan beberapa di rumah. Anakmu sering kedinginan. Tetap di rumah. Bagus. Besok saya akan membeli 2 kotak ketika saya melewati apotek. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyimpan obat-obatan di rumah, dan penjualan perusahaan farmasi Kota Bing mulai meningkat. Bab 502. Status kesehatan suboptimal. Pada Senin pagi, Zhang Ruiqiang tiba di tempat kerja dan mulai membaca koran seperti biasa. Ini adalah kebiasaannya.
Dia perlu tahu apa yang terjadi di Provinsi Longjiang dan apakah dia melewatkan area tertentu yang menjadi perhatian. Status kesehatan kurang optimal. Tentang apa artikel ini? Zhang Ruiqiang mulai membaca artikel itu. Status kesehatan suboptimal adalah tahap antara sehat dan jatuh sakit. Gejala tahap ini adalah lesu dan lesu. Diagnosis medis saat ini tidak akan dapat mendiagnosis penyakit secara akurat. Sebagian besar gejalanya adalah pusing, sakit kepala, insomnia, sensitif terhadap suhu, cepat masuk angin, lesu, sakit di sekujur tubuh. Artikel ini ditulis dengan baik tetapi cukup menakutkan. Penulis artikel ini adalah seorang profesor dari Universitas Kedokteran Kota Bing. Ada juga kolom untuknya di koran. Dia akan berbicara tentang bahaya kekurangan nutrisi. Hari ini dia akan berbicara tentang risiko kekurangan kalsium. Di akhir artikel, guru besar masih mengingatkan para pembaca untuk memperhatikan kekurangan kalsium dan harus mengkonsumsi beberapa produk medis untuk melengkapi kalsium mereka agar tidak menjadi status kesehatan yang kurang optimal. Apa status kesehatan suboptimal ini? Semua manusia harus memiliki gejala yang tercantum dalam artikel. Siapa yang tidak merasa lelah setelah bekerja lama? Siapa yang tidak menjadi lesu ketika mereka bertambah tua? Bukankah itu tipikal anak-anak yang tidak bisa berkonsentrasi? Jika semua anak bisa fokus, tidak akan ada siswa yang berprestasi buruk di sekolah. Zhang Ruiqiang melihat artikel tersebut dan merasa pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tapi dia tidak ingat kapan dia menemukan ini di masa lalu. Zhang Ruiqiang mengangkat telepon dan menelepon pemimpin redaksi surat kabar provinsi. Kepala Hu, saya Zhang Ruiqiang. Ya, Wali Kota Zhang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Meskipun Zhang Ruiqiang bukan atasan langsungnya, dia masih menjadi asisten gubernur provinsi. Pangkatnya jauh lebih tinggi dari pemimpin redaksi. Selanjutnya, Zhang Ruiqiang adalah bocah bermata biru dari gubernur. Hal ini terlihat dari banyaknya promosi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin redaksi berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Pemimpin redaksi memikirkan kembali artikel-artikel selama beberapa hari terakhir. Tidak ada artikel yang mengkritik Bing City. Bahkan ada beberapa artikel yang mengomentari kesuksesan Bing City. Mengapa Zhang Ruiqiang menelepon? Chief Hu, saya melihat artikel tentang status kesehatan suboptimal di koran hari ini dan ada pengumuman tentang kolom baru untuk membicarakan topik ini dan masalah kekurangan nutrisi. Mengapa artikel ini diterbitkan? Kepala Hu mengambil salinan koran di mejanya dan membuka artikel itu. Dia dengan cepat memindai artikel itu. Apa yang salah dengan artikel ini? Itu berbicara tentang masalah kesehatan, dan pembaca suka membaca artikel jenis ini. Wali Kota Zhang, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Ini merupakan kerjasama dengan profesor kedokteran dari universitas untuk membuat kolom tentang kesehatan. Ini untuk kebaikan semua orang di provinsi ini. Ini untuk menyoroti pentingnya kesehatan mereka. Apa yang salah? Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa artikel ini tidak bagus. Saya hanya bertanya apakah kolom ini adalah ide Anda atau orang lain yang memberi Anda ide ini. Apakah ada perbedaan? Ya, saya ingin tahu apakah perusahaan farmasi Kota Bing ada hubungannya dengan ini. Sedikit. Salah satu profesor yang akan menulis di kolom ini juga adalah konsultan untuk Bing City Pharmaceutical Enterprise. Tetapi para profesor ini berasal dari universitas terkemuka dan seharusnya tidak memiliki banyak hubungan dengan perusahaan farmasi Kota Bing. Kepala Hu merasa bingung. Para ahli ini menulis artikel untuk kolom ini, dan apa hubungannya dengan perusahaan farmasi Kota Bing? Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya artikel apa yang akan diterbitkan? Apa kau sudah merencanakannya? Biar ku lihat. Besok tentang efek berbahaya dari kekurangan seng, dan lusa tentang kekurangan zat besi. Sehari setelah itu tentang vitamin A. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya hanya ingin mencari tahu lebih banyak. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Mari kita bertemu saat kita bebas. Setelah menutup telepon, Zhang Ruiqiang yakin bahwa Feng Yu ada hubungannya dengan ini. Dia akhirnya ingat mengapa artikel seperti itu familiar.
Ketika Feng Yu mulai menjual minyak goreng Taihua Premium, ada artikel tentang perbedaan jenis minyak di pasaran. Pada akhirnya, minyak goreng Feng Yu yang dijual jauh lebih mahal tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Sekarang, minyak goreng premium Taihua bahkan dijual di Shenyang dan akan memasuki wilayah Beijing. Anak ini menggunakan trik yang sama. Dia mulai mencuci otak para pembaca. Oh, itu wali kota Zhang. Mengapa Anda begitu bebas untuk menelepon saya? Anda tahu saya baru saja tiba di kota Bing. Feng Yu bercanda. Datanglah ke kantorku sekarang. Apakah Anda orang di balik artikel dan kolom ini? Zhang Ruiqiang menunjuk ke koran dan menanyai Feng Yu. Apa maksudmu dengan aku di belakang ini? Artikel ini adalah bukti ilmiah. Ini ditulis oleh sekelompok profesor medis dari universitas terkemuka. Ini juga diverifikasi oleh para ahli dari universitas lain. Feng Yu dengan bangga menjawab. Kamu melakukan ini untuk menjual suplemen itu. Ya, apa yang salah dengan ini? Mengapa Anda tidak dapat menggunakan beberapa metode pemasaran biasa? Bukankah Anda mendapatkan hasil yang baik dari iklan di CCTV? Semua obat terjual dengan baik. Zhang Ruiqiang menegur Feng Yu. Feng Yu ini selalu menggunakan cara yang tidak lazim untuk menjual produknya. Wali kota Zhang, apa yang saya lakukan salah? Saya membiarkan semua orang tahu lebih banyak tentang kesehatan mereka dan pada saat yang sama memberitahu mereka untuk melengkapi nutrisi yang diperlukan jika mereka kurang. Saya melakukan perbuatan baik. Semua nutrisi ini kebetulan merupakan produk dari perusahaan farmasi kota Bing. Zhang Ruiqiang mencibir. Wali kota Zhang, perusahaan farmasi juga merupakan perusahaan kota kami. Kami juga membayar pajak. Tidakkah Anda ingin perusahaan ini berjalan dengan baik? Feng Yu tersenyum dan meminta Zhang Ruiqiang kembali. Ini. Zhang Ruiqiang kehilangan kata-kata. Memang, jika produk Bing City Pharmaceutical Enterprise laris manis, maka City akan diuntungkan. Ini juga sesuatu yang ingin dia lihat. Tapi dia masih merasa metode Feng Yu terlalu aneh dan tidak cocok. Tapi dia harus mengakui bahwa metode Feng Yu selalu mencapai hasil yang luar biasa. Kamu hanya menggunakan metode ini di Longjiang Daily? Tentu saja tidak. Saya telah beriklan dengan lebih dari 20 surat kabar provinsi dan stasiun radio. Oh, buku tentang topik ini akan diterbitkan nanti. Menerbitkan buku. Betul sekali. Judul buku ini adalah Kesehatan Suboptimal. Buku ini tidak hanya akan dijual di China, tetapi juga akan diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa dan dijual ke seluruh dunia. Buku ini akan diluncurkan di seluruh dunia pada waktu yang sama. Dijual ke seluruh dunia. Siapa penulisnya? Anda. Zhang Ruiqiang tidak bisa menerima Feng Yu menerbitkan buku. Tentu saja itu bukan saya. Buku ini ditulis oleh para profesor dari Universitas Kedokteran Kota Bing dan Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok. Kami telah memverifikasi isi buku ini dengan para ahli di seluruh dunia, dan mereka merekomendasikannya. Saya perkirakan penjualan buku ini biasa-biasa saja. Sekitar 1 juta kopi. Berapa banyak? 1 juta eksemplar. Zhang Ruiqiang terkejut. 1 juta eksemplar. Apakah Feng Yu bercanda? Berapa banyak eksemplar yang akan dijual rata-rata jurnal medis? Cepat dan beritahu aku tentang detailnya. Saudara Liu, saya telah berada di sini cukup lama. Di mana teh saya? Anda ingin saya menyeduh secangkir untuk diri saya sendiri secara pribadi? Feng Yu berteriak ke arah pintu. Percakapan ini akan memakan waktu dan bagaimana dia bisa melakukannya tanpa secangkir teh. Sekretaris Liu segera melompat dari tempat duduknya. Saya sedang menyeduh teh Anda. Itu akan segera siap. Zhang Ruiqiang berpikir dalam hatinya. Sekretaris siapa ini? Mengapa sekretaris saya mengikuti perintah Anda lebih rajin? Bab 503. Menanamkan ide-ide baru kakak Liu, kamu terlalu pelit. Teh apa ini? Di mana daun teh Longjing kelas atas wali kota Zhang? Feng Yu menyesap dan berteriak. Tidak, ini adalah satu-satunya teh. Anda tidak bisa minum jika Anda tidak menyukainya. Zhang Ruiqiang meraung dengan wajah hitam. Saya hanya punya sedikit daun teh yang bagus dan itu sia-sia untuk membiarkan Anda meminumnya.
Feng Yu memutar matanya ke arah Zhang Ruiqiang. Wali kota. Di mana Anda dapat menemukan wali kota pelit seperti itu? Lupakan. Teh ini akan berhasil. Lagi pula, saya tidak suka minum teh juga. Apakah kamu sudah cukup minum? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyalakan rokok? Zhang Ruiqiang menggeram. Cara Feng Yu menyeruput secangkir teh itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikannya. Rokok tidak perlu. Kakakku sudah pergi bekerja, dan aku masih belum makan siang. Minta kantin untuk menambahkan 2 piring lagi. Tidak perlu terlalu mewah. Rebus saja ikan mas perak besar. Ikan mas itu rasanya tidak enak. Juga iga babi yang direbus bisa digunakan. Saya lebih suka bagian yang lebih ramping dan tidak suka daging berlemak. Zhang Ruiqiang berpikir dalam hatinya. Kamu datang ke kantin pemerintah kami untuk makan siang dan masih ingin pilih-pilih. Apakah kamu akan berbicara? Bagus. Mengapa kamu begitu cemas? Feng Yu memutar matanya lagi. Zhang Ruiqiang ini sama sekali tidak tenang. Wali kota Zhang, apakah menurut Anda hanya orang Cina yang peduli dengan kesehatan mereka? Orang asing itu tidak peduli dengan kesehatan mereka. Tidakkah mereka ingin hidup lebih lama dan lebih sehat? Mereka harus memiliki pemikiran yang sama. Tentu saja mereka ingin hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini adalah perhatian semua orang di planet ini. Selain daerah yang dilanda perang, sebagian besar orang ingin hidup lebih lama dan menikmati hidup. Inilah sebabnya mengapa menjadi sehat menjadi perhatian dan area fokus. Konsep status kesehatan suboptimal tidak terpikirkan oleh kami. Seorang mantan sarjana Uni Soviet, Bergman, pertama kali menyebutkan hal ini pada 1980-an. Dia menggambarkan status ini sebagai status ketiga Zhang Shao, 2015. Oh, Bergman juga penerjemah untuk versi Rusia dari buku ini. Dia juga salah satu ahli yang memverifikasi isi buku ini. Anda mengatakan kepada saya bahwa kesehatan suboptimal ini bukanlah sesuatu yang Anda buat. Ini sesuatu dari bekas Uni Soviet. Apa yang dibuat? Saya telah mengatakan berkali-kali. Ini adalah ilmu, sains. Feng Yu sangat marah. Apa aku terlihat seperti penipu? Mengapa Anda selalu berpikir bahwa saya menipu orang lain? Bagus. Sains. Saya juga tidak mengatakan ini bukan sains. Kenapa kamu berteriak? Zhang Ruiqiang perlahan menyalakan sebatang rokok. Dia suka melihat Feng Yu marah. Meskipun subhild ini tidak kami pikirkan, kami melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini dan menggunakan cara yang sederhana dan mudah dipahami untuk menjelaskan tentang status ini. Misalnya, insomnia dan mimpi buruk, keletihan ekstremitas, DEL. Catatan penerjemah. Dunia yang dicetak miring dalam bahasa Inggris. Feng Yu sengaja mencampur-adukan beberapa kata bahasa Inggris untuk menjelaskan tentang status subhild ini. Dia tidak ingin Zhang Ruiqiang mengerti apa yang dia bicarakan. Berbicara bahasa Cina. Zhang Ruiqiang sangat marah. Dia tahu Feng Yu telah melakukan ini dengan sengaja. Feng Yu memberi Zhang Ruiqiang tatapan tidak berpendidikan itu menakutkan dan melanjutkan. Semakin kaya suatu negara, semakin mereka peduli dengan kesehatan mereka. Hal ini karena budaya makan, gaya hidup, dan lain-lain, hampir 90% masyarakat berada dalam status kesehatan kurang optimal. Mereka yang berusia paruh baya adalah yang paling serius, diikuti oleh orang tua dan yang lebih muda. Jika orang-orang ini tahu tentang status kesehatan mereka saat ini, apakah menurut Anda mereka tidak akan melakukan apapun untuk meningkatkan status kesehatan mereka? Mereka harus. Pikiran Zhang Ruiqiang perlahan-lahan dibawa pergi oleh Feng Yu. Itu benar, mereka pasti akan melakukan sesuatu tentang ini. Tahukah Anda negara mana di dunia ini yang paling menekankan produk kesehatan? AS, Jepang, Prancis, Australia, DEL. Semua negara ini adalah negara maju. Tapi mereka hanya memproduksi produk kesehatan, dan kami membuat obat-obatan. Inilah perbedaan antara mereka dan kita. Jika dua produk mengklaim memiliki efek dan manfaat yang sama, apakah Anda akan memilih produk yang diproduksi oleh perusahaan makanan atau perusahaan farmasi yang memiliki reputasi baik? Saya pasti akan percaya pada perusahaan farmasi. Namun, saya tidak yakin tentang negara lain. Industri produk kesehatan kita sudah serba salah.
Apakah ada masalah dengan produk kesehatan itu di negara lain? Tidak ada masalah. Jika kita ingin produk tersebut bermasalah, maka pasti akan bermasalah. Feng Yu mengetuk meja. Ada produk kesehatan palsu di negara lain. Produk palsu ada di setiap negara. Namun saat ini, negara kita memiliki lebih banyak produk kesehatan palsu. Kita hanya perlu menemukan produk kesehatan di dalam negeri yang bermasalah seperti iklan palsu, bahan yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Kita bisa memanfaatkan media untuk mengeksposnya. Kepercayaan konsumen terhadap produk akan turun, dan itu akan menjadi peluang kita. Feng Yu berkata dengan bangga. Itu berarti kamu adalah orang yang berada di balik episode spesial Oriental Horizons itu. Zhang Ruiqiang menyadari bahwa penjualan perusahaan farmasi kota Bing telah meningkat setelah jatuhnya produk kesehatan tersebut. Mungkinkah ini juga bagian dari rencana Feng Yu? Sampai batas tertentu, saya telah melakukannya dengan sengaja. Saya tidak suka chat itu dan ingin memberi mereka pelajaran. Jika mereka menipu orang asing itu, saya tidak akan repot dengan mereka. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu. Dia tidak bisa berkata-kata. Nilai macam apa yang dimiliki orang ini. Tetapi Zhang Ruiqiang harus mengakui bahwa dia mungkin juga melakukan hal yang sama. Perusahaan-perusahaan di negara lain tidak dapat menghasilkan produk serupa. Zhang Ruiqiang bertanya, industri farmasi negara-negara barat lebih maju daripada Cina. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh Zhang Ruiqiang. Inilah sebabnya mengapa produk medis tercanggih di dunia ditemukan oleh negara-negara barat. Sampai saat ini, tidak ada orang Cina yang memenangkan hadiah mulia. Mereka bisa. Tapi saya telah melakukan riset pasar. Saat ini, tidak ada produk serupa yang melakukan iklan. Selain itu, produk kami direkomendasikan oleh para ahli dan profesor. Direkomendasikan oleh para ahli dan profesor. Mengapa mereka merekomendasikan produk kami? Zhang Ruiqiang tidak percaya. Para ahli dan profesor itu seharusnya sudah bekerja dengan beberapa perusahaan farmasi besar. Mengapa mereka akan merekomendasikan produk Feng Yu daripada produk perusahaan mereka sendiri? Feng Yu tersenyum dan menjawab, jika Anda membayar mereka cukup, mereka secara alami akan merekomendasikan produk kami. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ada banyak seminar kesehatan dan belanja produk kesehatan di TV. Ini semua meniru negara lain. Di bidang ini, China masih kalah dari negara lain. Ketika Feng Yu berinvestasi di perusahaan farmasi kota Bing, dia telah meminta Fu Guangzheng untuk membantunya menghubungi beberapa pakar luar negeri dan perusahaan penjualan medis. Dia ingin mencari mitra masa depan. Setelah menghabiskan sejumlah uang, Feng Yu terikat dengan perusahaan di puluhan negara. Obat-obatannya akan didistribusikan ke seluruh negara-negara itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Feng Yu jelas bahwa pasar luar negeri tidak akan bertahan lama dan dalam setahun, perusahaan multinasional farmasi raksasa akan mengambil kembali pangsa pasar. Tetapi periode ini akan cukup untuk perusahaan farmasi kota Bing menghasilkan banyak uang dan juga meningkatkan reputasi dan kesadaran merek mereka. Untuk saat ini, perusahaan farmasi kota Bing masih belum memiliki produk yang luar biasa. Tapi dalam 1 atau 2 tahun lagi, semuanya akan berbeda. Ini karena Pfizer telah memulai pengembangan sejenis obat untuk pengobatan kardiovaskular, sildenafil. Fase pertama pengembangan mereka akan bersaing sekitar tahun depan, dan akan ada periode uji klinis yang panjang setelah itu. Hasil uji coba sangat buruk, dan obatnya tidak efektif dalam mengobati pasien. Tetapi mereka yang berpartisipasi dalam persidangan menolak untuk mengembalikan pil tambahan itu. Itu karena mereka menemukan efek samping dari obat ini. Pfizer mulai meneliti efek samping ini dan melakukan uji coba lagi. Saat obat ini diluncurkan di pasaran, sudah tahun 1998. Obat baru ini juga dikenal dengan nama Viagra. Feng Yu sedang menunggu uji klinis selesai dan tidak mencapai hasil yang baik. Saat itulah dia membeli formula dan hak obat ini, dan dia akan segera mengajukan paten. Dia ingin mengendalikan obat ajaib ini yang akan menghasilkan ratusan juta setiap tahun. Bab 504. Setiap orang Cina kekurangan nutrisi. Sudahkah kamu membaca koran?
Ini adalah kesehatan suboptimal jika seseorang tidak dapat fokus. Tubuh kekurangan zinc. Haruskah kita mendapatkan obat suplemen zinc untuk putra kita? Apakah ini nyata? Pria itu menggantung mantelnya di lemari. Mengapa tidak? Bahkan para ahli telah mengatakan ini. Para ahli tersebut adalah para profesor dari universitas kedokteran. Mereka sama berkualitasnya dengan para dokter di rumah sakit perusahaan. Wanita itu menjawab, "Baiklah, beli saja. Berapa harganya?" "Tidak banyak. Ini hanya beberapa RMB per kotak dan akan bertahan 10 hari. Fase perawatan adalah 3 kotak dan totalnya harus sedikit lebih dari 20 RMB. Anda tidak mau menghabiskan 20 RMB sebulan untuk kesehatan putra kami?" "Tentu saja tidak. Hanya pergi dan membeli. Semua uang saya disimpan oleh Anda." Pria itu menjawab, "Aku hanya berdiskusi denganmu. Mengapa Anda memberi saya sikap ini?" Baik. Maafkan saya. Ini semua salahku. Apakah makan malam sudah siap? Kamu hanya tahu cara makan. Ling, keluarlah untuk makan malam." Wanita itu menggerutu dan pergi mengisi mangkuk suaminya dengan nasi. Mereka yang merokok, minum dan menyukai makanan manis harus meningkatkan asupan vitamin B1 mereka. Mereka yang memiliki Engler cheilitis, sariawan, dan beri-beri sering merupakan gejala kekurangan vitamin B1. Konjungtivitis, Engler cheilitis, DEL adalah tanda kekurangan vitamin B2. Kekebalan tubuh yang rendah, tidak bisa fokus, mudah lelah, DEL adalah tanda-tanda tubuh kekurangan vitamin B6. Kehilangan konsentrasi, anemia mungkin disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Seseorang dapat meningkatkan asupan vitamin ini dengan makan lebih banyak anggur, jeruk persik, DEL. Karena tubuh tidak dapat menyimpan vitamin seperti B1, buah-buahan ini harus dikonsumsi setiap hari. Sayang, lihat ini. Artikel ini mengatakan bahwa kondisi beri-beri Anda mungkin disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Apa itu vitamin? Vitamin esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini sangat penting untuk tubuh kita. Besok saya akan membeli sebotol obat yang diiklankan di TV. Apa nama obat itu? Benar. Ini disebut pil multivitamin. Ini akan melengkapi lebih dari 20 jenis vitamin. Itu juga murah. Apakah kekurangan vitamin benar-benar penyebabnya? Bahkan jika itu bukan penyebabnya, memiliki lebih banyak vitamin tidak akan merugikan kita. Hal ini juga tidak mahal. Jika efektif, Anda harus terus meminumnya untuk mencegah status subhealth. Ini ditulis dalam artikel. Feng Yu telah menerbitkan artikel-artikel ini di surat kabar di seluruh China. Kolom kesehatan didirikan di koran untuk mempromosikan kesadaran status kesehatan suboptimal. Feng Yu juga menyewa ahli lokal untuk menulis tentang masalah ini. Tentu saja, para ahli itu konservatif dan menggunakan kata-kata seperti mungkin, kemungkinan besar, DEL. Namun para pembaca menafsirkan dengan cara lain. Dari pemahaman mereka, bahkan para ahli telah menasihati mereka tentang hal ini. Jadi, ini harus benar. Tidak ada cara kedua tentang ini. Ketika pembaca membaca koran dan mendengarkan radio, mereka menyadari bahwa mereka memiliki beberapa gejala ini, dan itu adalah tanda status kesehatan yang kurang optimal. Mereka mungkin jatuh sakit kapan saja. Orang-orang belajar banyak dari surat kabar dan stasiun radio. Namun mereka semua belum sepenuhnya memahami status subhealth ini. Status kesehatan suboptimal merupakan kondisi jangka panjang. Siapa yang tidak merasa lelah sesekali? Jika orang tersebut merasa lelah dalam waktu lama, maka itu akan dianggap sebagai status kesehatan suboptimal. Ketika orang-orang membaca artikel-artikel itu dan mendengarkan stasiun radio, mereka hanya memilih konten yang ingin mereka dengar. Bahkan dalam sebuah paragraf atau bagian, mereka hanya akan memilih untuk mengingat sebuah kalimat atau bahkan beberapa frasa untuk diingat. Dan karena ini, mereka semua menjadi ahli. Para pakar ini suka menasihati orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka tahu lebih banyak dan berbudaya. Ketika informasi ini diteruskan dari satu ke yang lain, informasi menjadi terpelintir. Kata-kata itu, seperti mungkin, kemungkinan besar, DEL, digunakan oleh para ahli akan makanan yang direkomendasikan oleh para ahli adalah makanan mahal.
Beberapa adalah buah dan daging musiman yang mahal seperti ayam, ikan, atau bebek. Semua ini lebih mahal daripada produk Feng Yu. Lagi pula, jika makan makanan itu efektif, mengapa masih ada produk medis? Diiklankan di TV bahwa bahkan atlet top mengambil produk medis ini dan telah membeli untuk anggota keluarga mereka. Ini harus sangat efektif. Mengambil produk medis ini lebih baik daripada produk kesehatan itu. Apa itu produk kesehatan? Jika CCTV tidak mengekspos mereka, semua orang masih dalam kegelapan. Produk-produk ini diproduksi oleh perusahaan farmasi besar terkemuka dan telah diiklankan dengan CCTV. Ini harus aman dikonsumsi. CCTV telah mengumumkan bahwa mereka akan merefleksikan dan berjanji untuk tidak menayangkan iklan palsu. Artikel-artikel di surat kabar sangat objektif. Itu tidak merekomendasikan produk apapun dan hanya berbicara tentang pengetahuan dan informasi. Tapi sebenarnya ini adalah strategi pemasaran. Pemasaran berbasis pengetahuan dan pemasaran konsep. Strategi ini memanfaatkan penyebaran informasi dan pengetahuan kepada semua orang. Ketika massa membaca artikel dan mendengarkan stasiun radio, mereka akan berpikir untuk membeli produk medis tersebut. Tetapi mereka mungkin tidak membeli produk Anda karena mungkin ada produk serupa di pasar. Jenis strategi kedua adalah memanfaatkan para ahli untuk menjual produk-produk tersebut. Melalui artikel surat kabar, stasiun radio dan seminar, konsep status Sukhild disebarkan. Konsumen diingatkan dan diperingatkan bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa tentang kesehatan mereka, mereka mungkin mudah jatuh sakit. Ketika para ahli itu selesai berbicara tentang status sub kesehatan di stasiun radio, mereka biasanya akan berinteraksi dengan pendengar dengan membiarkan pendengar menelepon. Sebagian besar pendengar akan bertanya apakah para ahli memiliki produk untuk direkomendasikan kepada mereka. Selama ini, para ahli ini akan merekomendasikan beberapa produk medis. Semua ahli ini telah mengumpulkan uang, dan mereka tahu bahwa perusahaan farmasi Kota Bing adalah perusahaan yang memiliki reputasi baik dan obat-obatan yang mereka hasilkan memenuhi standar. Mereka tidak ragu untuk merekomendasikan produk ini. Pendengar akan mendengar rekomendasi yang dibuat oleh para ahli dan melihat iklan di TV. Mereka akan percaya dan secara tidak sadar memilih merek produk medis ini. Juga ada buku kesehatan suboptimal. Para ahli telah mengambil bagian dalam penulisan buku ini. Meskipun mereka tidak dibayar banyak untuk pekerjaan mereka, para ahli ini tidak keberatan ketika mereka mendengar buku ini akan diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Mereka semua menginginkan ketenaran. Saat merekomendasikan produk medis, para ahli juga merekomendasikan buku ini. Mereka akan menyebutkan buku ini telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa dan akan diterbitkan di lebih dari selusin negara. Penjualan buku ini juga meningkat secara eksponensial. Ini juga yang diinginkan Feng Yu. Angka penjualan China akan membantu Fu Guangzheng bernegosiasi dengan penerbit luar negeri. Ini adalah buku terlaris dan Anda harus membayar lebih untuk hak kami. Feng Yu yakin untuk memulihkan semua jumlah yang dibayarkan kepada para ahli dan profesor hanya dari penjualan buku. Apa hasilnya? Situasi menang-menang untuk semua pihak. Para ahli dan profesor mendapat uang dan ketenaran. Tanpa Feng Yu menarik tali, semua ahli ini tidak akan bisa mendapatkan kolom mereka sendiri di surat kabar. Pakar luar negeri juga mendapatkan eksposur yang mereka inginkan. Feng Yu tidak menghabiskan uang dan dapat memasarkan produknya secara efektif. Dari cara segala sesuatunya berjalan, dia akan dapat mengambil keuntungan dari buku ini. Feng Yu sedang berbaring di sofanya, melihat laporan penjualan buku itu. Era seluruh bangsa kekurangan gizi akhirnya tiba. Orang Eropa, Amerika, Asia, Del. Anda semua memiliki kesehatan yang kurang optimal dan kekurangan nutrisi. Bab 505. Semua kehormatan ini harus menjadi milikku. Pertengahan Agustus tiba-tiba berita tentang atlet China Ku Yunxia telah memenangkan medali emas untuk cabang 3000 meter di kejuaraan dunia atletik IAAF. Popularitas Ku Yunxia meningkat. Sebelum ini, mungkin ada orang yang tidak memperhatikan acara olahraga. Tetapi ketika ini dilaporkan di berita itu berbeda. Banyak orang memperhatikan bahwa Ku Yunxia ini terlihat familiar. Oh, dia adalah orang yang berakting di beberapa iklan.
Tunggu, itu berarti obat kalsium yang didukung Ku Yunxia benar-benar berguna. Orang-orang yang tidak percaya pada produk ini sebelum mulai membeli kalsium glukonat untuk anak-anak mereka. 2 hari kemudian, berita CCTV melaporkan berita lain. Atlet China Liu Dong telah memenangkan medali emas untuk nomor 1.500 meter di kejuaraan dunia atletik IAAF. Berita ini hampir sama dengan berita sebelumnya, hanya saja nama dan acaranya diubah. Lebih banyak orang mulai memperhatikan Liu Dong. Dan 2 hari kemudian, Wang Junxia telah memenangkan acara 10.000 meter. Orang-orang mulai terbiasa dengan berita ini. Apakah tim atletik yang kami kirim benar-benar kuat? Tidak hanya mereka yang berhasil meraih medali emas, namun ada juga beberapa orang lain yang berhasil meraih medali perak dan perunggu. Tentu saja, medali perak dan perunggu tidak layak diberitakan dalam berita. Karena berita CCTV telah melaporkan kejuaraan dunia, stasiun TV lokal, stasiun radio, surat kabar dan bahkan majalah lainnya mengikutinya. Para atlet yang telah memenangkan medali tetapi tidak ditampilkan di berita CCTV juga dilaporkan. Popularitas para atlet ini semakin meningkat. Dengan demikian, banyak orang mulai memperhatikan iklan yang ditayangkan di CCTV dan secara tidak sadar mereka menghafal pesan iklan dalam iklan tersebut. Dan kemudian ada berita yang lebih signifikan. Karena para atlet telah membuat penampilan terobosan dan membuat China bangga, Perdana Menteri China akan bertemu mereka semua termasuk para pelatih. Pelatih Ma kesal sekaligus senang ketika mendengar tentang penampilan semua atlet itu di kejuaraan dunia. Dia harus menjadi pelatih yang memimpin semua atlet ini menuju kemenangan. Dia seharusnya mendapatkan pujian atas penampilan mereka dan hadiah uang mereka. Namun, pelatih Ma senang bahwa semua atlet ini telah mencapai hasil yang baik dan semua orang harus tahu bahwa ini karena pelatihannya. Akankah para petinggi membantunya mendapatkan kembali posisinya sebagai pelatih kepala tim ini? Merupakan suatu kehormatan bagi Perdana Menteri negara itu untuk bertemu dengan semua atlet dan pelatih itu. Bukankah dia seharusnya menjadi salah satu pelatih? Tapi pelatih Ma menunggu sampai semua atlet kembali ke Beijing dan dia masih belum menerima pemberitahuan dari pemimpinnya untuk menghadiri pertemuan antara tim dan premier. Pelatih Ma cemas. Ini adalah kesempatan baginya. Jika dia tidak menangkap kesempatan ini, maka dia akan keluar dari lingkaran atletik. Dia tidak akan bisa kembali. Pelatih Ma telah memulai pembangunan basis pelatihannya sendiri di Lianyungang. Awalnya, dia punya dana. Dia memanfaatkan nama tim nasional, dan pemerintah setempat memberinya sebidang tanah secara gratis. Dia menjual formula produk kesehatan, menerima endorsement untuk Chinese Turtle Essence dan mengambil hadiah uang dari para atlet. Dia memiliki lebih dari cukup dana untuk membangun basis pelatihan. Bahkan asrama atlet pun didesain menjadi gedung 3 lantai. Tapi setelah konstruksi dimulai, semua uang pelatih Ma disita. Tidak hanya itu, gaji 3 bulan, bonus, tunjangan, del dipotong. Kemudian, semua atletnya memutuskan untuk meninggalkannya untuk pelatih lain. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki seorang atlet untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Pelatih Ma berhutang sekarang. Dia berutang pada bank, perusahaan konstruksi, dan pemasok material. Namun dia sangat yakin bahwa jika dia bisa melanjutkan posisinya sebagai pelatih kepala tim atlet ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghapus semua hutang ini. Tim ini adalah tim nasional. Mereka adalah atlet yang berlaga di pentas dunia. Dengan atlet-atlet ini, uang akan mengalir ketika mereka tampil baik dalam kompetisi, menerima dukungan atau menghadiri beberapa acara promosi. Sebelumnya, ada seorang pemilik hotel yang ingin mengajaknya dan beberapa atlet untuk ikut serta dalam pembukaan hotelnya. Pemilik telah menawarkan 10.000 RMB. Tapi pelatih Ma berpikir bahwa 10.000 RMB terlalu sedikit dan menolak tawaran itu. Tapi sekarang, bahkan jika seseorang menawarkan pelatih Ma 1.000 RMB, dia juga akan hadir. Tapi tidak ada yang mengajukan penawaran. Dia hanya seorang pelatih. Tanpa juara dunia, siapa yang akan memperhatikan pelatih? Halo, kecuali saya Butua. Matua, mengapa Anda menelepon saya saat ini? Saya akan pergi keluar. Jika tidak ada yang lain, kami akan mengambil waktu lain.
Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Ketua Lee. Halo. Halo. Pelatih Ma mengepalkan telepon di tangannya dan ingin membantingnya ke lantai. Tapi dia tidak melakukan itu. Itu adalah ponsel, dan harganya 30.000 RMB. Apa yang dia maksud dengan pergi keluar? Ini adalah alasan. Jelas bahwa kepala Lee menghindarinya. Ketika saya menjadi pelatih kepala, semua ofisial ini berbaris untuk menemui saya. Sekarang, mereka memperlakukan saya seperti wabah. Pelatih Ma tidak berani menunjukkan kemarahannya. Dia tidak lagi memiliki sekelompok atlet kelas dunia di bawahnya. Jika dia menunjukkan kemarahannya kepada pemimpinnya, dia akan berada dalam masalah. Pelatih Ma memanggil beberapa pemimpin lagi yang cukup dekat dengannya sebelumnya. Tapi sekarang, mereka semua menghindarinya. Saat langit menjadi gelap, pelatih Ma memutuskan untuk menghadiri pertemuan tanpa undangan tanpa malu-malu. Dia adalah orang yang telah melatih para atlet ini, dan dia seharusnya mendapatkan pujian atas perannya. Pelatih Ma segera meluncur ke Wisma Negara. Ini adalah tempat di mana Premier akan bertemu tim atletik. Dia tinggal cukup dekat dengan Wisma Negara. Tuan, kami tidak mengizinkan orang masuk tanpa undangan. Seseorang di pintu menghentikan pelatih Ma. Premier ada di sana dan bagaimana orang bisa memasuki tempat itu? Pelatih Ma menunjuk dirinya sendiri. Saya adalah pelatih tim atletik. Premier bertemu tim atletik dan pelatih hari ini. Biarkan aku masuk. Maaf. Apakah Anda memiliki surat persetujuan? Surat persetujuan. Apakah saya masih perlu persetujuan? Tidakkah kamu tahu bahwa akulah yang melatihku Yunxia, Wang Junxia, dan Liu Dong? Pelatih Ma meraung. Saya tidak tahu soal ini. Tanpa surat persetujuan, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Anda dapat menghubungi pemimpin Anda dan membiarkan mereka mengantar Anda masuk. Orang ini bukan penjaga keamanan biasa. Bahkan jika itu adalah gubernur provinsi, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia juga tidak akan membiarkan gubernur masuk. Hubungi para pemimpin untuk mengawal saya masuk. Jika mereka mau berbicara dengan saya tidak akan berdiri di sini berbicara dengan Anda. Pelatih Ma melihat sesuatu yang menonjol di bawah mantel keamanan. Keamanan ini membawa senjata. Dia memikirkan orang-orang yang menghadiri acara ini dan berubah pikiran tentang memaksa masuk. Pada akhirnya, pelatih Ma pergi dengan tenang. Keesokan harinya, dia menonton berita dan melihat para atlet dan pelatih tersenyum dan berbicara dengan Perdana Menteri. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan gelas di lantai. Ini semua karena orang yang terpapar tentang produk kesehatan. Itu semua karena Li Jiayu itu. Semua kehormatan ini harus menjadi milikku. Perusahaan farmasi Kota Bing, jangan salahkan saya karena membiarkan Anda disalahkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Nah, jadi masalah kan ada mirip orang itu, jadi dikira penduduk tanah. Gue seneng kalau kayak gitu, memang menyenangkan Pak Soeharto. Coba kalau Pak itu muncul tadi, yang baru itu PBB lagi lah, ada cuma nggak ada karung. Udah nggak usah PBB ya dia